Halo teman-teman, jadi video ini saya buat pada tanggal 25 Desember 2025 di mana kita semua itu sedang merayakan Natal. Jadi pohon Natal pertama kali diperkenalkan oleh Santo Bonifacius di mana ia dikenal sebagai pribadi yang saleh dan juga suci. Jadi ceritanya pada tahun 716, Paus Gregorius II ia mengirim para misionaris ke Jerman, kemudian si Santo Bonifacius pun ikut bergabung. Santo Bonifacius ini ia bergabung dengan para misionaris, kemudian ia ditugaskan oleh Paus sebagai pengkhotbah Injil karena ia dikenal ramah namun tegas. Kemudian segala usaha ia lakukan demi mewartakan Injil pada warga pribumi di Jerman pada waktu itu. Berkat kerja keras Santo Bonifacius, dengan mudah ia diterima oleh masyarakat dan pemimpin suku Hesse atau pemimpin Jerman Tengah. Akhirnya kabar bahagia ini tersiar sampai di Roma, dan tanpa ragu Paus Gregorius II ini mengangkat Bonifacius sebagai uskup agung untuk seluruh daerah Jerman Timur. Tanggung jawab baru sebagai seorang uskup di zaman itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, di mana ia harus mengubah cara berpikir masyarakat setempat yang masih memuja Dewa Thor. Dari perjalanan misionarisnya, Santo Bonifacius akhirnya tahu bahwa setiap musim dingin ternyata masyarakat setempat itu mereka akan berkumpul di bawah sebuah pohon besar. Nah, pohon itu adalah pohon oak, di mana pohon oak ini didedikasikan sebagai tempat pemujaan Dewa Thor. Nah, dalam pemujaan tersebut mereka akan mengorbankan manusia, biasanya seorang anak kecil. Nah, lalu Santo Bonifacius ia tuh ingin mengubah desa tersebut dengan menghancurkan pohon oak yang tadi dipuja oleh masyarakat setempat. Menurut kepercayaan masyarakat, tidak ada hal lain yang bisa menyenangkan Dewa Thor selain mempersembahkan korban manusia. Nah, beberapa anak itu sudah dipilih sebelumnya untuk dipersembahkan kepada Dewa Thor. Saat itu tepatnya di malam Natal, Santo Bonifacius beserta beberapa rekannya itu mereka mendapati warga setempat tengah berkumpul di hutan, tepatnya di bawah pohon oak untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Thor. Di bawah pohon oak besar itu, warga setempat telah membangun sebuah mezbah khusus. Nah, di mana mezbah khusus ini untuk meletakkan kurban kepada Dewa Thor. Untuk mencegah pengorbanan manusia yang dilakukan oleh masyarakat setempat, akhirnya Santo Bonifacius kemudian ia mendatangi pohon oak besar yang disembah oleh kaum pagan sebagai pohon suci Thor. Ia kemudian mengumumkan niatnya untuk menebangnya. Lalu mereka mengatakan jika pohon itu ditebang, petir akan menyambar dirinya. Nah, menyambar dirinya yang dimaksud menyambar Santo Bonifacius. Dengan kapak, ia mulai menebang pohon oak tersebut hingga akhirnya pohon oak raksasa itu roboh. Nah, setelah masyarakat setempat menyaksikan langsung bahwa pohon itu sudah roboh, mereka sangat terkejut dan akhirnya mereka percaya bahwa dewa-dewa yang selama ini mereka sembah itu ternyata palsu. Nah, keajaiban pun terjadi setelah pohon oak tersebut tumbang, kemudian tumbuhlah sebatang pohon cemara muda. Santo Bonifacius menyatakan bahwa pohon cemara ini sebagai pohon suci yang baru, lambang kehidupan abadi dan Kristus anak Yesus. Karena daunnya itu selalu hijau dan puncaknya menuju ke langit. Dengan dipenuhi sukacita, Santo Bonifacius akhirnya berbicara kepada banyak orang bahwa malam itu tidak akan ada kurban darah manusia lagi. Sebab malam itu adalah malam kelahiran Sang Juru Selamat. Santo Bonifacius selalu menegaskan kepada warga setempat bahwa pohon cemara kecil ini akan menjadi pohon kudus kalian mulai malam ini. Berdasarkan kejadian inilah yang pada abad berikutnya, tradisi Katolik menggunakan pohon cemara sebagai pohon Natal dan lambang untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Nah, dari pernyataan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa kita ketahui bersama ada alasan yang melatar belakangi kenapa setiap Natal selalu ada pohon Natal. Sekian dan terima kasih. Bye!